Salam Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas pada saat pagi hari ini, mari kita dengarkan pesan Tuhan, apa yang harus kita perbuat. Sebelumnya kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami naikkan ke hadirat Allah Bapa di surga atas segala kemurahan, pertolongan dan anugerah daripada Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat hari ini. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, kiranya boleh kami pergunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan nasihat Tuhan, teguran Tuhan, atau peringatan daripada Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kami jalani sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Kami siap untuk mendengarkan kedua firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-47 dan 48. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 47 dan 48, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini kami beri judul Kendalikan Dirimu. Kendalikan dirimu. Ada suami istri dan satu anaknya yang masih bayi. Mereka adalah seorang petani. Dan petani ini mempunyai anjing yang baik dan penurut. Suatu hari suami istri ini, petani ini, hendak pergi ke pasar menjual hasil panennya. Dia berpikir kalau ke pasar bagaimana dengan anaknya. Lalu suami itu berkata kepada sang istri, "Kan kita mempunyai anjing yang pintar. Bagaimana kalau anjing kita itu yang pintar kita suruh jaga? Kan kita perginya tidak lama ke pasar." Benar saudara sekalian, keesok harinya suami istri ini berangkat ke pasar dan sebelumnya berpesan kepada sang anjing itu supaya menjaga anaknya baik-baik. Singkat cerita, pada waktu anak petani ini sedang tidur, ada ular yang akan memangsanya. Ular ini mendekati sang bayi. Dan anjing pintar ini ya sekalian, bertaruh nyawa, bertarung dengan sang ular. Dan anjing itu memenangkan pertandingan. Dan ular pun mati berlumuran darah. Singkat cerita, setelah beberapa saat, suami istri itu pulang. Baru nyampe di pagar depan, anjing itu berlari menuju tuannya sambil menggonggong dengan mulut yang masih berlumuran darah. Lalu suami istri terkejut dan beranggapan bahwa anjingnya yang dianggap pintar itu telah memakan anaknya. Tanpa pikir panjang, anjing itu dipukulnya dengan kayu dan seketika itu juga matilah anjingnya. Suami istri ini lalu cepat-cepat berlari menuju ke rumah. Dan sampai di dalam rumah, betapa dia termangu karena didapati anaknya masih tidur dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Dan di sebelah daripada bayinya itu ada bangkai ular yang berlumuran darah. Dan suami istri ini menjadi tahu bahwa anjingnya tidak bersalah. Malah seharusnya dia berterima kasih kepada anjingnya, karena anjingnya telah menyelamatkan anaknya. Sehingga istri ini menyesal yang telah membunuh anjing pintar yang disuruh menjaga anaknya. Dia menangis, menyesali dengan segala keadaan yang dilakukan.
karena dia emosi, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam cerita yang sudah kita dengar pada saat pagi hari ini, apalagi menjelang minggu-minggu Paskah ini, ada beberapa hal yang penting yang menjadi perenungan bagi kita melalui cerita di atas ini tentang pengendalian diri. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan rohani dari cerita ini yang harus kita renungkan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita belajar ingin lakukan? Yang pertama yaitu pengendalian diri. Karena pengendalian diri adalah salah satu dari buah roh. Galatia 5 ayat yang ke-23. Mengapa pengendalian diri itu penting? Pengendalian diri itu penting supaya kita tidak menyesal di kemudian hari dan membawa dampak yang buruk kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-25, ayat yang ke-28, di situ mengatakan orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, dia seperti tembok yang roboh. Tembok berbicara masalah benteng. Benteng berbicara masalah perlindungan. Kalau perlindungan kita roboh, benteng kita roboh, tembok kita roboh, maka orang yang ada di dalam benteng itu akan bisa dikalahkan oleh musuh. Kalau ada benteng kita roboh dan kita bisa dikalahkan, maka akan timbul malu di dalam kehidupan kita. Hilangnya harga diri di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mengapa pentingnya di dalam cerita ini, segi rohani itu, pentingnya kita bisa mengendalikan diri. Supaya apa? Kalau kita bisa mengendalikan diri, maka sudah sekalian kasih Tuhan, firman Allah mengatakan tembok kita akan kuat, benteng kita akan kuat, perlindungan kita akan kuat. Saudara, itu hal yang pertama dari pembacaan firman Allah, dari cerita yang di atas tadi. Yang pertama yang dapat kita ambil secara rohani, yang perlu kita renungkan, yang pertama pengendalian diri. Yang kedua, poin penting apa yang kita ambil? Yaitu bersikap tenang. Bersikap tenang. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang. Karena itu, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Itu hal yang poin yang kedua. Mengapa kita harus tenang? Mengapa kita harus bisa menguasai diri? Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka tidak ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan cepat emosi, kita cepat naik darah. Oleh sebab itu, bersikap tenang itu diperlukan untuk mengendalikan kehidupan kita. Mengapa kita harus tenang? Karena ketenangan itu kita dapat mengambil keputusan dengan baik. Dengan ketenangan kita dapat mengambil keputusan dengan baik. Berbeda kalau kita sembrono, berbeda kalau kita gerusa-gerusu. Kita tidak akan tenang di dalam mengambil keputusan. Sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tidak benar. Kalau kita tidak tenang, kita dapat mengambil keputusan dengan tidak benar. Kita mengambil keputusan yang salah. Oleh sebab itu kita perlukan keputusan yang benar dengan hati yang tenang. Kenapa kita harus tenang? Supaya tidak emosi. Supaya kita tidak emosi. Hati panas, tetapi kepala harus dingin. Itu nasihat firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang panas. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit.
bisa menguras emosi, bisa menguras tenaga kita. Tetapi kalau kita tidak tenang mengambil sikap, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Oleh sebab itu, tenang, sikap tenang diperlukan di dalam kita mengendalikan diri. Yang ketiga, mengapa kita harus tenang? Karena ketenangan menyegarkan. Karena ketenangan menyehatkan tubuh. Di dalam Amsal, pasal yang ke-14, ayat yang ke-30. Karena ketenangan menyegarkan atau menyehatkan tubuh. Ini yang Tuhan inginkan. Sikap yang Tuhan inginkan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kita mengambil keputusan. Di dalam kita mengambil suatu keputusan yang tepat. Supaya keputusan yang kita ambil tidak merugikan orang lain. Keputusan yang kita ambil tidak membuat orang hati sakit hati. Keputusan yang kita ucapkan tidak membuat beban bagi orang lain. Oleh sebab itu diperlukan pengendalian diri. Yang ketiga, poin penting apa yang kita ambil? Yaitu memahami keadaan. Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-47 yang sudah kita baca. Dikatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau kita bisa memahami siapa Yesus pada waktu itu. Apa yang dikatakan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Maka kita tidak akan gegabah, kita tidak akan emosi, kita tidak akan mengambil keputusan yang salah sehingga kita menyalibkan Tuhan. Di sini dikatakan memahami keadaan. Kalau kita bisa memahami keadaan saat ini, maka kita bisa berpikir dengan positif. Kalau kita bisa berpikir dengan positif, maka kita bisa mengendalikan diri kita. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, pasti kita bisa bersikap tenang. Kita bersikap tenang. Kalau kita tidak bisa memahami keadaan di sekitar kita, kita tidak bisa memahami orang lain, kita tidak bisa memahami pikiran orang lain, maka saudara sekalian, kita akan timbul emosi, kita akan timbul sakit hati, kita akan membawa dampak yang tidak baik bagi kita. Seperti yang dialami di dalam ayat yang ke-48 ini. Di dalam ayat yang ke-40 mengatakan, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dadanya. Pulanglah mereka, orang-orang yang sudah menyaksikan Yesus disalib itu. Mereka berpulang, meninggalkan Bukit Golgota dengan memukul-mukul dadanya. Artinya ada suatu penyesalan. Kenapa ada penyesalan? Karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mengapa mereka ada penyesalan? Karena mereka tidak mau bersikap tenang dalam mengambil keputusan. Mengapa mereka ada penyesalan? Karena mereka tidak memahami keadaan. Oleh sebab itu saudara sekalian, hari ini sebelum kita melangkah, kita minta kepada Allah, kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan hikmat bagi kita. Tuhan berikan pemikiran yang jernih bagi kita. Kita minta firman Allah, Roh Kudus tuntun di dalam setiap kehidupan kita. Supaya hari ini, di dalam kita melangkah, kita tidak salah langkah. Kita tidak ambil salah di dalam kita mengambil keputusan. Sehingga keputusan apa yang harus kita ambil saat ini akan membawa dampak baik bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua. Sehingga kita tidak merugikan orang lain, juga tidak merugikan diri kita sendiri. Sehingga saudara sekalian, di dalam kita melangkah, Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Kita dapat menjadi teladan, dan kita boleh dapat menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, karena sikap kita, karena tindakan kita sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau telah menasihati kami pada saat pagi hari ini. Di dalam kami untuk melangkah di hari ini. Pimpin kami Tuhan supaya kami dapat mengendalikan diri. Pimpin kami Tuhan supaya kami boleh bersikap tenang. Pimpin kami Tuhan supaya kami dapat memahami keadaan.
Ampuni setiap salah dan dosa kami. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Dan biarkan Roh Kudus sendiri menuntun setiap langkah kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, apapun yang kami perbuat hari ini, biarkan mendapatkan hikmat kekuatan daripada Tuhan. Sehingga langkah kami hari ini tidak salah. Langkah kami ini benar-benar sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin.